Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Bagasasi Alkansa dari kelas 1C Prodi PGSD Kampus UPI Cibiro. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan landasan pendidikan, yaitu dengan tema ujian landasan pendidikan. Maksudnya apa ujian dalam landasan dalam pendidikan itu? Maksudnya adalah apa sih yang harus dikembangkan dalam pendidikan dan apa sih yang sedang dikhawatirkan saat ini dalam landasan pendidikan ini sekarang ini. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai batas kesusilaan seorang pelajar. Kita tahu ya, kesusilaan itu apa? Kesusilaan itu dia masuk ke dalam norma kesopanan, dalam etika, dalam sikap, bagaimana aturan seorang pelajar untuk bersikap terhadap keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa hubungannya dengan pelajar dengan kesusilaan? Apa yang terjadi dalam pelajar terhadap kesusilaan? Sebelumnya saya akan membahas dulu apa sih itu pelajar. Pelajar, kita tahu ya, pelajar itu apa? Ngomongin pelajar sebagai generasi penerus, ya. Pelajar itu adalah sebagai generasi penerus bangsa. Sangatlah menarik dalam kaitannya dengan kehidupan bangsa dan bernegara. Kenapa? Karena hal tersebut dapat kita lihat dari peran dan fungsi generasi muda. Yaitu generasi muda adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa. Nah, dalam menyongsong masa depan generasi muda yang lebih mantap, salah satu faktor yang cukup berpengaruh dan dapat menentukan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan hidup yang akan dihadapi semakin kompleks, yang semuanya itu memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi muda sebagai penerus bangsa yang handal, tangguh, dan tidak hanya cukup menguasai ilmu pengetahuan saja. Ya. Generasi muda itu tidak hanya harus memenuhi ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang lebih penting dari hal itu, yaitu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Generasi muda yang kaya ilmu namun lemah iman tentu tidak akan mampu menghadapi tantangan dan godaan. Karena kehidupan di sini itu tidak berjalan mulus. Pasti ada hambatan, tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pelajar. Maka agar seorang pelajar kuat menghadapi segala tantangan yang akan dia hadapi itu adalah dengan keimanan yang kuat. Kalau imannya lemah, maka dia akan hancur. Di tengah jalan dia akan hancur, bahkan sebelum memulai pun dia akan hancur. Karena dia tidak kuat. Begitupun sebaliknya. Beriman namun miskin ilmu tentu tidak akan mampu menggapai masa depan yang lebih baik. Gitu. Jadi antara ilmu, iman, dan amal itu adalah satu keterkaitan yang harus dijadikan satu dalam seorang pelajar. Maka disitulah seorang pendidik harus melatih keimanan seorang pelajar, melatih keimanan, keistiqomahan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan anak, juga amal yang baik, sehingga anak mampu menghadapi segala tantangan pendidikan yang akan terjadi nanti di masa depan. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, ada beberapa masalah yang menarik untuk dibahas, yaitu
pelajar masa kini berada pada posisi kebimbangan. Banyak kasus yang terjadi di dunia remaja yang sedang mengalami masa peralihan menuju ke arah dewasa. Masa-masa seperti itu kadang mengalami goncangan dalam hatinya, yang pada akhirnya menyebabkan kebimbangan dalam dirinya. Hal itu terjadi karena mereka belum bisa menemukan jati diri mereka, sehingga mudah kena arus pergaulan. Kurangnya adanya percaya diri, remaja ingin berbuat sesuatu tapi takut salah, dan yang terpenting adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih kurang. Percaya akan keesaannya, namun dalam menjalankan perintahnya tidak sepenuh hati. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelajar masa kini telah berada di ambang batas kesusilaan. Nah, mengapa saya akan membahas tentang kesusilaan? Karena pelajar sekarang mereka kurangnya dalam iman dan ketakwaan, sehingga mereka kurang percaya diri, mereka tidak kuat menghadapi segala sesuatu, menghadapi tantangan yang akan datang, karena tidak ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut terlihat jelas di dalam lingkungan sekolah. Pada saat berkomunikasi dengan ibu dan bapak guru, maupun pada saat kelulusan, sering kita baca di koran bahwa ada seorang pelajar tidak lulus, kemudian berencana mau mengancam, bahkan menganiaya. Bukannya dia tuh harusnya sadar diri gitu ya, kalau dia tidak lulus karena kenapa? Alasannya pasti di dalam dirinya sendiri. Mungkin karena malas, mungkin karena selalu bolos, mungkin dia tidak pernah belajar. Harusnya mengevaluasi diri, bukan malah menyalahkan guru dan yang lainnya gitu. Ini yang terjadi. Semua anak pelajar sedang berada di ambang batas kesusilaan. Nah, selain itu juga, di dalam lingkup keluarga pun banyak kita temukan beberapa kasus yang tidak santun. Misalnya, permintaan sepeda motor tanpa melihat kemampuan keuangan orang tuanya. Terus menjual barang milik orang tua tanpa sepengetahuannya. Dan juga mencaci maki orang tua di luar batas kesopanan. Para remaja cenderung malas untuk berpikir. Segala sesuatunya dilakukan dengan cara serta-merta dan mendadak. Contohnya aja, bila menghadapi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, pasti yang akan dilakukan oleh seorang pelajar adalah belajar hanya dilakukan pada malam harinya. Sistem ngebut, itu yang sering terjadi. Dan sampai sekarang pun masih terjadi seperti itu. Lalu setelah ulangan, jarang yang ingin meneliti kembali atas hasil ulangan yang diperolehnya. Udah dapat nilai, ulangannya nilainya segini, ya udah, hanya seperti itu pelajar sekarang itu. Makanya dalam berkarya maupun berkreasi, para remaja mengandalkan pembelian barang jadi. Kalaupun keuangan menipis, biasanya minta tolong kepada orang lain untuk membantu atau menyelesaikannya. Tugas sekolah yang berupa clipping juga, dan hanya menyusun karya tulis, mereka lakukan hanya menjiplak karya kakak kelas atau dari temannya, ataupun mengutip pendapat para ahli di bidangnya. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, contoh-contoh batas kesusilaan seorang pelajar itu yang sudah di luar batas malah, maka dapat kita simpulkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki. Peran serta ibu atau bapak guru juga yang di sekolah sebagai tenaga pengajar maupun pendidik harus ditingkatkan keberadaannya. Peran serta orang tua di rumah sebagai fondasi kepribadian anak dan perkembangan jiwa anak lebih dicermati.
Karena remaja, sebagai generasi penerus bangsa, itu harus berpandangan luas, tahu akan tugas, tahu akan tanggung jawabnya, bermoral dan berbudi pekerti luhur, berdedikasi tinggi terhadap tugas yang diembannya. Masyarakat sebagai wadah, sarana, kelangsungan hidup remaja sebagai generasi penerus bangsa harus ikut serta juga untuk menciptakan suasana yang kondusif. Gitu. Sehingga dalam etika seorang pelajar itu teratur dan tertib, sehingga anak-anak bisa terkondisikan untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Indonesia membutuhkanmu.